Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa berjamaah sholat subuh, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini patut kita syukuri, patut kita berterima kasih atas semua anugerah-anugerah Allah, atas semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rahimakumullah. Sahabat Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, yaitu 5 perkara yang menjadikan manusia akan mengalami kerusakan, mengalami keburukan. Laula khamsu khisalin lasara an-nasu kulluhum salihin. Yang pertama, orang yang rela al-qana'atul jahdi, rela dirinya menjadi bodoh. Ini menjadikan orang akan menjadi rusak. Rela menjadi bodoh artinya tidak mau mencari ilmu. Yang kedua, wal hirsu bidunya, orang yang serakah atau tamak atau rakus dalam urusan dunia. Kalau masalah dunia sangat giat untuk mencari, kalau akhirat bermalas-malasan. Ini akan menjadi manusia akan rusak atau menjadi buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warraghbatu fiha tun'ibul qalba wal badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
senang atau cinta terhadap dunia itu menjadikan kepayahan, kesengsaraan hatinya dan badannya. Terlalu cinta dunia, terlalu menggebu-gebu terhadap dunia, ini akan menjadikan payah, menjadikan lelah hati kita dan badan kita. Dan sabdanya lagi, ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhirati hatta yurdiya rabbahu. Kebaikan dunia yaitu orang yang mencari bekal untuk akhiratnya. Jadi mencari dunia ini tujuannya untuk akhirat. Kalau sudah punya harta, dibelanjakan di dalam sabilillah, di dalam menolong agama Allah, untuk mencari kehidupan nanti di akhirat. Karena yang kita belanjakan untuk di jalan Allah ini yang harta yang abadi, harta yang bisa kita panen nanti di akhirat. Wa bi'sadid dar ad-darud dunya liman saddathu an akhiratihi wa qassarat bihi an ridha rabbih. Seburuk-buruk rumah ad-darud dunya, yaitu rumah di dalam dunia yang menghalang-halangi menuju akhirat. Jadi keburukan dunia, rumah di dunia ini yang menghalangi untuk tujuan akhirat. Mencari dunia sebanyak-banyaknya, tidak mau sedekah, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Saking sibuknya mencari dunia, lalai terhadap perintah Allah. Ini yang menghalangi kita nanti di akhirat. Ini nanti dinamakan bi'sadid dar, seburuk-buruk rumah di dunia. Makanya kita di dunia, kita mencari harta dunia tujuan untuk nanti ke akhirat, bisa panen nanti di akhirat, agar kehidupan dunia baik, kehidupan dunia bahagia sampai nanti di akhirat. Wa qassarat bi an ridha rabbih, dan teledor terhadap ridhonya Allah. Artinya teledor dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah dikesampingkan, dilalaikan. Ini adalah seburuk-buruk rumah yang ada di dunia, seburuk-buruk kehidupan yang ada di dunia. Kemudian kata sahabat Ali karramallahu wajhah, wasuhu bil fadli, yaitu orang yang bakhil di dalam kelebihan, hartanya lebih, akan tetapi untuk dirinya sendiri. Kalau ada tetangganya yang tidak makan, dibiarkan. Ini namanya bakhil. Ada tetangganya kelaparan, dibiarkan, nggak mau tahu. Karena tidak makan itu kebutuhan yang sangat primer.
maka harus peduli terhadap tetangganya lebih-lebih. Yang mengetahui kehidupan kita adalah tetangga kita. Ketika kita sakit, yang paling dulu menolong adalah tetangga kita. Maka perhatikan yang punya harta lebih, jangan sampai bakhil. Ay al-bukhlu bima zada hajati fi dzalikal waqti. Artinya bakhil atau pelit terhadap harta benda yang lebih dari hajatnya atau kebutuhannya. Jadi kebutuhannya sudah terpenuhi malah lebih-lebih, akan tetapi tidak mau peduli dengan tetangga. Ada tetangga yang tidak makan, tidak peduli, maka yang primer ini kita dahulukan kalau ada kelebihan. Maka jangan sampai menjadi orang yang bakhil, karena ini akan menyebabkan kita menjadi rusak, akan menjadi buruk di mata Allah, di mata manusia, dan semua makhluk Allah. Al-bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Maka al-bakhil tidak akan didekati oleh surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Maka kita harus berusaha agar senantiasa menjadi orang yang dermawan. Punya sedikit, sedekah sedikit. Punya banyak, sedekah banyak. Kemudian warriya'u fil amal, orang yang pamer di dalam amalnya, pamer di dalam ibadahnya. Kalau di depan manusia banyak memperlihatkan seperti orang yang paling baik ibadahnya, akan tetapi kalau sendirian ibadahnya cukup sebentar. Kalau di halayak ramai ibadahnya sangat panjang. Ini namanya termasuk tanda riya. Ketika sendiri ibadahnya banyak, di dalam keramaian juga banyak. Ini seimbang, tidak menunjukkan bahwa dirinya riya. Ketika sendiri ibadahnya sangat banyak, ketika ramai juga ibadahnya sama ketika sendiri. Ay tarkul ikhlas fil amali bi mulahadzati ghairillahi fi. Artinya meninggalkan ikhlas di dalam beramal, yaitu dengan melihat manusia, ingin dipuji manusia, niatnya tidak karena Allah, ini riya, pamer. Ibadahnya supaya semua orang memuji. Nah, ini harus kita hilangkan agar kita menjadi orang yang sholihin, menjadi orang yang baik, tidak menjadi orang yang buruk. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nas azaban yaumul qiyamah man yurin nas anna fihi khairun wa la khaira fihi." Rawahu Dailami. Orang yang paling pedih siksanya
yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Man yurin nasa anna fi khair wa la khairu fihi, orang yang memperlihatkan dirinya terhadap manusia bahwa dirinya adalah orang yang baik, padahal hakikatnya sesungguhnya dia bukan orang yang baik. Jadi orang yang paling pedih siksanya nanti di yaumul qiyamah, orang yang memperlihatkan kepada manusia dirinya baik, akan tetapi di dalam dirinya tidak ada kebaikan sama sekali. Kelihatannya di depan manusia banyak amalnya, akan tetapi hatinya, niatnya bukan karena Allah, karena ingin dipuji semua manusia. Ini akan pedih, sangat pedih siksanya nanti di akhirat. Kemudian bersabda lagi, man ra'an nas fawqa ma 'indahu min khasyah wa huwa munafiq. Orang yang memperlihatkan kepada manusia bahwa dirinya orang yang paling tinggi takwanya, orang yang paling tinggi takutnya kepada Allah. Di kalangan manusia merasa paling takwa, akan tetapi sebenarnya hanya untuk diperlihatkan kepada manusia. Maka kata Nabi, fahuwa munafiqun, maka orang tersebut tergolong orang yang munafik. Maka kita sebagai manusia, hamba Allah, jangan pernah merasa paling baik, jangan pernah merasa paling takwa kepada Allah, karena ini merupakan kesombongan hati, tinggi hati. Orang lain merasa di bawahnya. Ini akan menjadi sifat-sifat yang ditanamkan oleh iblis kepada kita, supaya menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha harramal jannah ala kulli mura'in. Allah mengharamkan surganya kepada orang-orang yang riya, orang yang pamer karena ibadahnya bukan karena Allah. Maka kita diharamkan kalau ibadah kita untuk manusia. Maka harus kita jaga, harus kita perbaiki tingkah laku kita, hati kita, agar senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, lebih-lebih selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada